Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Atika Yahdiani Isani, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Pangan. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama dari Skadiani dengan NIM 21055 dan Alvina Kuratul Aini dengan NIM 21059. Di sini kami akan membahas tentang Enterobacteriaceae pada masin yang telah kami diskusikan kemarin. Adapun pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan terlalu apa itu fermentasi. Fermentasi sendiri merupakan proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Biasanya pada produk pangan menggunakan fermentasi bakteri asam laktat atau BA. BA sendiri berperan penting dalam proses pengawetan makanan dan proses fermentasi dengan menurunkan pH dan memproduksi bakteriosis yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembusukan. Salah satu hasil dari fermentasi yaitu masin. Masin sendiri merupakan jenis sambal produk hasil fermentasi udang rebon dengan penambahan garam dan juga asam jawa sebagai penambahan rasa, dan bunga akar jari untuk menetralisir bau amis yang ditimbulkan oleh udang. Sambal khas ini sering dibuat oleh masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis bakteri patogen yang mungkin mengganggu pada proses fermentasi masin. Adapun permasalahan yang mungkin ditimbulkan yaitu fermentasi tradisional, yaitu produksi masin masih menggunakan fermentasi tradisional, di mana higienitas dari fermentasi tradisional masih harus dijaga, di mana jika fermentasi tradisional tidak dijaga higienitasnya, maka kemungkinan patogen-patogen lain akan ikut ke dalam bahan pangan. Salah satunya yaitu bakteri patogen Enterobacter. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif bersifat anaerobik fakultatif, berbentuk batang dengan tepi membulat, tidak membentuk spora dan termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae, di mana Enterobacter ini merupakan patogen yang berbahaya. Enterobacter sebagai patogen oportunistik yang dengan cepat menyesuaikan metabolisme dan fisiologis dengan kondisi eksternal dan tekanan pada lingkungan. Bakteri ini dapat menyebabkan resistensi abiotik, di mana Enterobacter pada bakteri ini seperti Enterobacter aerogenes yang menyebabkan infeksi saluran kemih, gangguan pernapasan, dan juga resistensi obat. Adapun jenis lain yaitu Enterobacter cloaceae yang menyebabkan bakteremia ESLB atau bakteri penghasil beta-lactamanasis spectrum luas. Adapun metode yang kami gunakan yaitu yang pertama itu isolasi pada bakteri yang ada pada masin. Yang kedua, isolasi yang dilakukan pada bakteri masin yaitu genotomik DNA. Kemudian dilanjutkan dengan PCR RAPD, di mana RAPD sendiri merupakan metode untuk mengidentifikasi tingkat keragaman genetik pada bakteri asam laktat atau BAL. Dilanjutkan dengan analisis 16S RNA yaitu primer stain BAL yang ditemukan dalam saus masin yang menggunakan primer universal 16S RNA. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari penelitian bahwa terdapat 48 isolat bakteri yang memiliki morfologi atau bentuk dan struktur bakteri yang berbeda yang kemudian diseleksi dengan menggunakan PCR RAPD. Nah, PCR RAPD ini merupakan salah satu aplikasi PCR yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu polimorfisme DNA pada suatu populasi. Nah, dari PCR RAPD ini nanti dapat membedakan genotip yang menghasilkan
fenotip yang berbeda pada suatu spesies. Di dalam isolasi ini menggunakan media treatment berupa agar MRS, yang mana agar MRS ini merupakan medium pertumbuhan bakteri yang sifatnya selektif terhadap kelompok bakteri asam laktat. Kemudian adanya penambahan garam NaCl, di mana NaCl ini merupakan salah satu komponen yang bermanfaat bagi pertumbuhan bakteri. Next. Kemudian ini ada hasil dari pohon filogeni dan visualisasi PCR RAPD. Visualisasi PCR RAPD ini menggunakan metode elektroforesis, sedangkan pohon filogeni ini dapat mengidentifikasi kedekatan dari spesies bakteri. Next. Nah, berdasarkan pohon filogeni dan visualisasi dari 48 isolat tadi, didapatkan 5 isolat dengan polimorfisme yang berbeda. Nah, polimorfisme ini merupakan adanya 2 atau lebih fenotip yang berbeda pada suatu spesies. Nah, 5 isolat ini terdiri dari isolat dengan kode 46, 1, 33, 40, dan 11. Kemudian visualisasi pita identifikasi molekuler 16S RRN. Nah, ini pada panjang DNA 1500 bispir. Kemudian hasil identifikasi molekuler ini menggunakan metode sequencing dan didapatkan bahwa pada kode 46 itu spesies bakterinya merupakan Enterobacter Ludwigi, kemudian kode 1 Escherichia adecarboxylata, kemudian isolat 33 Enterobacter cloaceae, 40 Pantoia agglomerans, dan isolat yang dengan kode 11 itu Citrobacter reuni. Next. Berdasarkan 5 isolat tadi itu terdapat salah satu kelompok bakteri yang termasuk dalam Enterobacteriaceae, di mana kelompok bakteri tersebut itu menunjukkan adanya kegagalan atau ketidaktepatan dalam kontrol higienitas yang terjadi selama proses pembuatan masin, terlebih pada proses fermentasinya. Nah, Enterobacteriaceae ini dapat menghasilkan beberapa senyawa amina biogenik seperti kadar ferina, histamin, dan tiramin, di mana pada konsentrasi yang tinggi, senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan reaksi merugikan pada konsumen. Contohnya, pada histamin ini akan memberikan efek seperti alergi, kemudian tiramin itu juga dapat memberikan reaksi seperti migrain. Nah, kemudian Enterobacteriaceae ini juga mencakup banyak patogen, terutama Salmonella, yang menyebabkan keracunan makanan, di mana Salmonella ini memang targetnya adalah organ pencernaan, sehingga nanti akan menunjukkan respon berupa mual, muntah, dan sebagainya. Next. Nah, sekian pemaparan dari Demikian pemaparan dari kelompok kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.